Oke guys, kali ini kita akan mereview cara belajar pasang keramik bagi pemula ya. Nah, dengan siapa Pak? Namanya Pak? Bapak Ipan. Bapak Ipan. Nah, sudah berapa lama Pak pasang keramik Pak? Kalau pasang keramik sih udah lebih kurang 12 tahunan lah. 12 tahun. Nah, yang paling susah pasang keramik itu apanya Pak? Triknya yang paling susah itu? Triknya? Ya, yang paling susah itu bagian mananya? Sebenarnya sih sama. Cuman kalau menurut saya yang susah pasang keramik itu yang merek. Ya kita tahu sendiri lah yang merek apa itu kan. Terkadang keramiknya ada yang tidak siku, terus cembung gitu kan. Berarti merek-merek yang kurang brand gitu ya, yang harganya relatif murah. Ya benar. Berarti dia itu nggak siku ya Pak ya nantinya ya. Tinggal tergantung kita yang pasang. Yang penting intinya jangan lepas dari benang. Jangan sampai pasang benang. Jangan Nah, lepas dari benang. Jadi kalau nggak pakai benang itu bisa lari atau gimana Pak? Iya, apalagi yang keramik jenis-jenis kayak gini kan. Kalau kita lepas dari benang, Ya. terkadang garis nut kemungkinan bisa nyeset Iya. ataupun bisa melebar sebesar kelingking. Bisa melebar ke king. Kalau pakai garis, Kalau pakai benang kita patokan di benang. benang. Jadi nggak perlu pakai water pass, Mister. Nggak perlu lagi, ini kan benang sudah kita waterpass. Iya, iya. Benang kan sudah, jadi cuma tarik dari sana ke sini. Benang ya. Cukup. Oke. Nah, jadi ini adukan kering atau basah, Pak? Ini lembab. Lembab. Iya, adukan lembab. Kelebihan lembab yang dengan yang basah? Itu terkadang tukang itu kan beda-beda tapi tujuan tetap sama. Ya. Cuman kalau kami biasa pasang, ya ini adukannya lembab, setengah kering, setengah basah. Sama basah. Cuman bedanya kalau seandainya adukan yang terlalu basah, benyek istilahnya, benyek, kan? ya. Itu keramik tidak direndam. Nah, itulah yang terkadang lama-kelamaan keramik mengelupas. Misah. Oke. Terjadi pengembungan. Biasanya masalah di pemasangan keramik itu selain daripada nutnya melebar atau tidak posisi sama, apa yang lain? Bisa tenggelam atau apa? Ya, Penyakitnya? Terkadang dari cara pasang kita sendiri lah kan. Iya. Dari cara pasang kita sendiri. Kalau misalnya adukan itu padat, ya kemungkinan tidak akan terjadi goyang ataupun kosong. Iya, bisa pecah gitu ya. Bisa pecah. Kalau kita sendiri mampu maksimal pasang keramik berapa meter ya, Pak? Per hari? Kalau untuk sekarang ini boleh dikatakan sekitar 20 meter lah. 20 meter. 20 Itu meter. tergantung ukuran keramik atau semua keramik bisa 20 meter? Tergantung ukuran keramik. Ukuran keramik. Yang lebih cepat ukuran keramik? Ya, yang lebih cepat sih keramik yang besar itu. Besar. Itu lebih cepat gitu Pak ya? Oke. Itu 20 meter bukan 20 ini. Oh ya Pak, kalau untuk hitungan pemasangan keramik itu per meter atau per kotak Pak biasanya Pak? Jasanya. Biasanya kami hitung per meter. Per meter. Untuk per meter berapa? Ini wilayah kita di Sumatera Selatan, di Kota Lubuk Linggaunya itu, karena setiap daerah pasti berbeda ya Pak ya, biasanya berbeda harga pasang. Jadi jangan dipatokan, tapi ini untuk ada sampel aja gitu. Nah, itu. Berapa kalau di wilayah kita Sumatera Selatan? Kalau untuk di wilayah kita di sini per meter itu untuk lantai 45.000. 45.000 guys. Nah, untuk wilayah kita. Tapi kalau untuk dinding itu beda lagi. Perbedaan dinding itu lebih mahal sedikit karena dia itu lebih rumit ya. Lebih rumit. Terkadang kalau kita tidak memahami tekniknya, itulah keramik bisa turun, melorot. Jadi untuk pemula yang ingin belajar pasang keramik, diharapkan belajar di lantai dulu, jangan langsung dinding ya. Jangan langsung dinding. Iya. Dikarenakan dinding itu lebih susah ya Pak ya. Dinding lebih susah. Iya, lebih susah untuk pemasangannya. Nah,
Sebelum dipasang itu berarti kita harus pasang benang dulu ya? Benang ini kan udah di waterpass. Ya, waterpass. Nah, jadi kita tinggal tarik ke situ, terus ke sini. Iya, ya. Ya melintang dan bujur lah kan. Iya, iya, iya. Jadi kita tidak perlu pakai waterpass itu lagi. Mistar tidak perlu ya, lagi, waterpass tidak mistar. perlu lagi. Pakai waterpass mistar itu malahan lebih lama ya? Lebih repot. Lebih repot. Bagi kami lebih repot. Lebih repot. Lebih repot. Oke. Soalnya kan mau pasang satu-satu, diletakkan lagi, pasang lagi, letakkan lagi gitu kan. Iya. Kalau ini kita tinggal tarik benang situ, sudah. Oke. Untuk pemotongan keramik lebih mudah menggunakan yang alat gesek-gesek itu atau pakai gerinda? Nah itulah kalau untuk potongan keramik itu kalau menurut saya pribadi sebenarnya sih lebih mudah yang dorongan. Lebih mudah Cuman dorongan tadi kita kalahnya di pas kita mau motong nge-L. Seperti apa gimana itu? Mau motong nge-L gini kan. Iya. Nah, itu otomatis masih pakai mesin. Oh, sini Pak ya. Contohnya tadi mana? Ini ya Pak ya. Nah, ya benar. Nah, ini ya. Nah, kayak gini kan. Itu kalau pakai potongan kan Pasti nyambung. potongan kan cuma bisa lurus. Iya, Lurus. pasti kelihatan. Jadi kalau yang kayak gini kan itu harus pakai mesin gerinda. Oh ya, untuk rekomendasi untuk pemotongan keramik itu merek apa kalau untuk gerindanya? Gerinda. Iya. Gerinda pemotong keramik. Kalau untuk potong keramik Katanya, sih tidak terlalu inilah yang kelas menengah lah. Rekomendasi biasanya? Rekomendasi kalau misalnya itu saya biasa pakai yang merek-merek modern. 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 Itu kisaran harga berapa itu biasanya? Modern itu kalau untuk sekarang ini sekitar 350 lah. 350.000. 350.000 modern. Itu bisa berapa meter itu? Maksudnya? Dari sampai habis itu mata gerindanya itu. Tergantung pemasangan. modern. Kalau misalnya kita full pemasangan, kemungkinan itu mesinnya yang atau mata gerindanya. Mata gerindanya? Oh, mata gerinda kalau misalnya untuk pemasangan keramik. Iya. Merek apa itu? Merek kalau untuk granit saya biasa pakai yang merek DMX. DMX. Yang ini. Oh, ini ya. Nah, ini. Berapa harganya nih? Ini 125.000. Oh, berarti ini cukup mahal, hampir sama dengan mesin gerindanya. Mesinnya. 3 kali beli ini sama dapat mesinnya ya. Benar. Tapi dapat berapa meter ini kalau misalnya baru tumpul mata gerindanya? Kalau untuk full ini kalau pengalaman saya untuk ini bisa satu rumah. Bisa satu rumah ya? Nah, satu rumah ukuran 6 kali 12 lah. Masih bisa. Masih bisa ya. pakai, ya. Oke. 6 kali 12. Kelebihan merek ini? Ya ini di samping potongan dia lebih rapi. Terus untuk ukuran granit dia melawan. Gitu. Oh iya, benar. Oke. Granit melawan. Oke, terima kasih Pak Ipan sama-sama. atas reviewnya. Semoga sukses terus. Bagi yang pemula belajar, yang pastinya kata Pak Ipan tadi kita harus pasang benang dulu, kita waterpass dulu ya. Sudah itu biar nggak lari kemana-mana ya, lainnya ya. Pokoknya intinya jangan lepas dari benang. Dari benang. Oke. Masalah coba lihat contoh untuk pasangan acinya Pak. Gimana? Pasangan aci. Iya. Pasangan aci kalau misalnya. Coba satu itu, contoh. Adukan dulu satu. Itu. Iya. Kalau untuk pasangan aci. Iya, coba kita aduk dulu, kita lihat satu contoh dulu. Bagi yang pemula yang ingin. Ini kan kita cuma pakai adukkan yang lembab, yang setengah basah. Iya. Gini guys, jadi sehari itu maksimal 20 meter, bisa lebih sedikit lah. Nah ini lembab ini ya. Ini lembab. Yang dengan lembab. Sebenarnya mudah sebenarnya, tapi kalau misalnya nggak biasa susah juga. Nah cukup kayak gini aja. Kita ratakan dulu. Iya. Nah ratakan ya. Nah. Oke, itu diratakan. Jadi keramik nggak mudah kotor juga, tercepret air semen kalau lembab ya Pak ya? Ya benar. Nah, Iya. kadang kalau kita pakai adukan yang basah, yang terlalu basah, Iya.
timbul kesannya jorok. Jorok. Iya benar. Untuk Airnya kemana-mana, melebar kemana-mana gitu kan. untuk kualitasnya hampir sama, malahan lebih unggul yang lembab daripada yang basah ya Pak ya. Iya benar. Iya. Ini kita akan aci. Oke. Kalau untuk 2 baris masih bisa lah, nggak pakai benang Pak ya. Biasa maksimal berapa baris Pak? Kalau saya pribadi sih pokoknya setiap 1 baris harus pakai benang. Setiap 1 baris ya. 1 baris harus pakai benang. Oke. Nah gini, nggak terlalu banyak, jangan sampai banyak ya untuk acian. Setiap 1 baris harus pakai benang. Oke. Oke guys. Nah ini contohnya. Nanti kalau misalnya ada ketemu yang sudutnya nggak presisi, berarti itu keramiknya yang agak ya Pak ya. Terkadang kan kita keramik itu kan ada yang tidak siku, ada yang cembung. Biasanya yang siku yang bagus itu granit biasanya Pak ya. Granit, ya. Presisinya bagus. Ya granit itu rata-rata lah kalau granit itu. Cuman itulah tadi intinya jangan lepas dari benang. Benang. Benar. Oke, sahabat sekalian, inilah review sip. cara pemasangannya untuk pemula keramik untuk belajar, dan biayanya tadi sudah tahu juga. Untuk estimasi Anda untuk masang keramik di rumah mungkin bermanfaat bagi kalian. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan terima kasih. Wassalam.